Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas kunjungannya ke sini untuk melihat hasil karya dari mahasiswa Teknik Elektro Politama. Hasil karya terakhir ini mereka akan mendemokan atau mempresentasikan robot, yaitu robot dengan menggunakan kendali jarak jauh. Tema robotik yang kedua ini saya angkat, yaitu pengendalian robot dengan menggunakan jarak jauh atau istilahnya robot yang dikendalikan dengan Internet of Things, atau istilahnya robot yang bisa dikontrol, dimonitoring dengan menggunakan genggaman tangan. Genggaman tangan yang kita gunakan di sini menggunakan HP ya, HP Android. Jadi nanti robot bisa kita demokan. Jadi di sini ada dua kelompok, nanti dipisah kelompok kiri sama kelompok kanan, sehingga kelompok kiri sama kelompok kanan nanti bisa mempresentasikan, bisa mendemokan ke Pak Didi. Mungkin itu ya. Kita mulai. Ini adalah peserta robotika, dan terima kasih rawuhnya Pak Didi yang telah memonitoring mahasiswa-mahasiswa Politama yang sangat bagus-bagus ini ya, dan ini hasil karya mereka. Dan yang satunya adalah ini. Monggo kalau Pak Didi mau bertanya-tanya, silakan didemokan. Dari yang sebelah kiri dulu aja. Sebelah kiri sini. Ya. Oke. Satu kelompoknya maju semua, yang lain masih duduk ya. Boleh Pak, memang harus Pak Didi harus ke depan untuk melihat. Silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang akan mendemokan Bluetooth SIK. Oke. Ya, saya sendiri perkenalkan, nama saya Nathan Ivan Setiawan. Nama saya Tri Yulianti. Nama saya Ferry Yoga Hidayat. Nama saya Hendrik Alberta. Nama saya Yoga Dianto. Nama saya Wirul Swaisri. Oke, itu robotnya gimana Mas cara kerjanya? Coba di meja sini aja nggak apa-apa. Asal nggak jalan kan nggak bahaya. Saat dia on, saatnya on. Ya. Baterai akan mensuplai ke driver dan Arduino Uno. Ya. Juga sensor untuk HC-nya 05 untuk Ya. suplai 5 volt. Terus saat sensor HC-nya terkoneksi, bagaimana cara koneksinya? Ini melalui aplikasi dari Softonic. Ini ada logo gear. Silahkan di connect to the car. Nanti masukkan ke HC05 sensornya tersebut. Sampai ke logonya bulat menjadi hijau. Oke. Sudah terkonek. Maka bisa untuk bekerja Ya. Coba dijalankan maju. Untuk maju bisa. Ya. Untuk maju bisa, mundur bisa, kanan, serong kiri bisa, serong kanan bisa. Oke. Begitu Pak Didi, mungkin Pak Didi aja mau mengetes mereka. Ya, mau tanya aja, ini robot ini panjenengan ciptakan, bikin ini fungsinya untuk apa? Kalau pernah saya lihat itu robot pencari titik api, ya. Sehingga digunakan oleh pemadam kebakaran, mana titik apinya dia langsung semprot. Kalau ini nanti kedepannya dengan menciptakan ini untuk apa? Hanya cuman sekedar mainan seperti kayak mobil-mobilan pakai remote control ataupun apa? Kalau bisa ya ada selain hanya cuma untuk mainan, ada fungsinya. Teknologinya sudah memakai Android kan gitu. Kalau setahu saya mainan itu kan pakai apa itu tidak pakai HP.
Izin jawab Pak. Ya, silakan. Tujuan dibuat alat ini yang pertama untuk teman-teman juga, mungkin ini langkah awal dari kita untuk memicu kekreatifan kita. Mungkin yang kedepannya nanti kita jadi bisa tahu dari awal kita belajar ini dulu, kedepannya bisa kita kembangkan, terus kemudian kita kalau udah tahu ke belakangnya itu besok belajarnya mungkin lebih rumit, setidaknya kita sudah tahu dari yang basic sederhana ini. Mungkin teman-teman ada tambah. Harus yang lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 harus jawab semua ya. 1 sudah itu tadi. Oke. Siapa lagi? Mungkin kedepannya nanti kita bisa buat seperti yang ada di internet, seperti alat pemadam kebakaran melalui internet. Itu kan kita di kampus ini untuk mata kuliah ini juga sudah mempelajari sensor api. Mungkin dari pembelajaran tersebut mungkin kita bisa kembangkan di robot ini. Jadi nanti robot ini bisa kita kembangkan untuk jadi pemadam kebakaran berbasis IoT. Ya, oke. Mungkin robot ini juga bisa dikembangkan untuk melihat dari sudut-sudut di kolong atau di bawah-bawah mesin yang tidak terjangkau oleh manusia dilihat. Mungkin kita bisa tambahin kamera untuk bisa mengetahui di sudut-sudut sempit seperti itu. Ya. Mungkin seperti yang diomongin Mas Heru, sebagai robot pemindai mungkin bisa membantu teknisi jika ada kerusakan instalasi di kolong-kolong sipil. Kita bisa nambahin PSP cam, itu bisa membantu. Ya. Bisa juga buat pengembangan itu dasar basic dari vakum cleaner kan bisa nanti dari sudut-sudut yang tidak terlihat itu bisa basic. Oke. Ya, nambahi kalau ini untuk vacuum cleaner bisa. Itu nanti kan ada teknologi terbaru itu AI. Itu bisa juga untuk mengecek itu kesehatan di dalam ruangan itu kan bisa. Suhu, mantau suhu juga bisa. Dengan menambahi sensor suhu menggunakan ESP 32 juga bisa. Ya, jadi mungkin dari robot ini Pak Didik bisa kita tambahi dengan menggunakan kamera, ya, kamera pengintai. Kemudian dari kamera pengintai itu nanti kita bisa memantau anak kita di rumah. Itu kalau misalnya kita memiliki baby itu kasarnya kan, atau istilahnya anak kecil itu dipantau pada waktu dia itu posisinya baru ngapain, atau istilahnya apakah pembantu kita itu babysitter kita itu merawatnya itu dengan benar-benar kusuk atau istilahnya serius apa enggak. Jadi dipantau. Mungkin kalau babysitternya kan lihat kayak ini robot mainan saja, dia kan nggak ngeh kalau kalau kita spy atau kita monitoring gitu, sehingga kan kita ini CCTV ya, cuman ini bisa berjalan. Iya betul Pak, jadi hampir mirip dengan CCTV, tapi CCTV yang kita pasang di situ kan kita bisa dijalankan gitu. Kemudian anaknya juga baru latihan kalau seumpamanya dia megang pisau atau gunting, ya robot kan bisa dengan istilahnya segera mungkin menabrak ke dia biar untuk pisaunya itu tidak dimainkan sama dia. Mungkin itu salah satunya. Bisa nggak tambahan ini? Iya. Ditambahkan ini kan berarti memakai seperti kayak sensor ya. Iya. Pakai kayak sensor. Bisa nggak ini? Nanti ke depan mungkin ini kan anak-anak elektronik ya. Iya. Untuk sensor itu kita bisa melihat mungkin bekerja sama dengan tenaga medis. Ya, untuk bahwa karakter orang ini itu jahat atau tidak, tapi dengan menggunakan sensor kira-kira bisa nggak ke depannya loh? Bisa. Kalau saya jawab bisa ya Pak, tapi nanti kalau anak-anak kan jawabnya kurang tahu. Kalau saya sih bisa karena tapi kan karakter orang, muka orang itu kan tidak bisa istilahnya kita vonis Pak. Maaf, saya mungkin pada waktu ketemu Pak Didik cemberut itu, pas cemberut itu kan bukanlah saya itu orangnya jahat gitu, tapi mungkin kalau dari saya sendiri cuman sebagai antisipasi atau waspada saja, sehingga kalau seumpamanya nanti di rumah itu didatangi sama orang yang muka-mukanya garang, itu mungkin robot
akan mendeteksi terlebih dahulu dan itu tidak akan membukakan pintu. Kemudian kalau orang-orangnya yang berhati mulia kayak Pak Didi ini ya langsung diberitahu, oh Pak Didi datang gitu, itu juga bisa gitu ya. Jadi anak-anak sudah mempelajari beberapa sensor, nanti dari sensor itu bisa diimplementasikan di mata kuliah yang lain untuk perkembangan di Politama ini. Mungkin gitu Pak Didi. Oh ya, matur nuwun. Silakan ditutup Mas. Sekian demo dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Bisa cukup Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, ini robotnya. Bentar. Sorry Mbak, kaget aku. Oke, siapa yang mau ngomong? Memperkenalkan diri dulu, ya kamu. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fatur Bani Muslim, Saya Jai Saputra. Saya Amara Setiawan. Saya Bundani Kulo. Saya Pemberli Saputra. Saya Yoga Setiawan. saya Mas Dargo. Oke. Dan di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, kerja mengendalikan robot dengan receiver Bluetooth. Saja silakan oleh Mas Roman. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mobil remote control yang dikontrol dengan Bluetooth. Yang pertama di penggerak di kit penggeraknya itu ada input dan output, yaitu in 1 sampai in 4. In 1 dan in 2 itu menggerakkan motor di sebelah kanan, dan motor in 1 dan in 2 itu menggerakkan motor di sebelah kiri. Itu baterainya mana itu? Kok nggak ada? Di bawah, Pak. Oh, baterainya di bawah. Baterainya ada di bawah ya. Tetap Oke. juga di bawah. Ya. Terus? Mungkin teman-teman bisa mendemonstrasikan bagaimana jalannya. Coba HP-nya diletakkan sini dulu. Jangan dikonek dulu ya. Biar lampunya warnanya merah dulu coba. Berarti kalau ini gimana awal mulanya? Biar robotnya itu bisa nyambung ke sini. Kita konekkan yaitu dengan mengeklik tanda setting ini, lalu connect to car. Kita cari Bluetooth-nya yaitu HMJ. Sampai berwarna hijau baru bisa dioperasikan. Oke. Nah itu kalau seumpamanya robotnya yang satunya itu juga nyala, Bluetooth-nya kamu tahu nggak Bluetooth-nya yang kamu sama Bluetooth-nya yang sana? Tetap berbeda, Pak. Beda. Oh ya, oke. Terus habis itu? Habis itu dijalankan, Mas. Maju dulu. Ini jika posisi maju dan mundur, kanan dan kiri. Ya, oke. Jadi ini harus dikonekkan dulu ya. Iya, Pak. Kemudian habis itu nanti baru dikendalikan. Mungkin Pak Didik mau. Ini tadi fungsinya untuk apa? Kanan kiri untuk remote mobil. Iya, remote mobil kontrolnya. Itu menggerakkan motor antara kanan sama kiri, input sama output yang di sini. Di saat maju, input dari sini diberikan kode bahasa pemrogramannya digital word, yaitu memberikan high dan low pada pemrograman Arduino. Contoh, pada saat maju itu memberikan high pada 1 dan 3. Jadinya bisa lihat dua-duanya maju. Oh, berarti nanti kalau misalkan mau ke yang tadi yang kanan, Yang kanan berarti kiri
mungkin agak apa namanya ya, kalau bahasa teknik agak lambat. Iya, agak lambat. Iya. Sehingga nanti bisanya beloknya ke kiri, misalkan seperti itu. Jadi kontrolnya tetap memakai Android. Ya, terus pemikiran kedepannya untuk pengembangan ini kira-kira apa nih? Mungkin sama yang dijelaskan sama kelompok yang sebelumnya, yaitu sudah dijelaskan, menurut saya sudah lengkap semuanya, yaitu kedepannya mungkin ini cuma contoh kecilnya saja. Jadi kedepannya ada proyek-proyek yang baru yang mungkin bisa dikembangkan menjadi salah satunya ya kayak itu vacuum cleaner atau mesin pemotong rumput, sistemnya sistem pengoperasiannya jarak jauh, jadi tidak perlu menginjak kaki di rumput sehingga rumput tetap gerak. Yang lain? Mungkin ada yang lain. Harus Ya mungkin untuk menambah pekerjaan pemadam kebakaran biar lebih mudah, tidak hanya untuk pemadam kebakaran tapi juga untuk bisa menelusuri manusia yang terjebak di goa dengan jarak jauh. Ini bisa itu juga. Oke. Berikutnya. Untuk kedepannya bisa juga untuk alat pengintai musuh atau untuk keamanan negara. Ya, lanjut. Mungkin ini juga bisa membantu di sektor industri, Pak. Iya. Jadi nanti bisa membantu dalam mengawasi mesin-mesin yang tidak terjangkau oleh manusia. Jadi ini nanti bisa kontrol oleh HP. Oke. Yang lain? Dan untuk tambahannya bisa untuk pertanian ya juga Pak, ditambahkan untuk alat penyemprotan pupuk gitu Pak. Dan bisa dikendalikan dengan jarak jauh. Oke. Berikutnya. Yang di belakang jangan sembunyi ya. Kamera pengintainya tetap memantau. Ayo. Untuk apa? Oh CCTV. Oh ya, oke. Nanti Pak Didi kalau mau bertanya nggak apa-apa Pak Didi. Dan bisa juga kedepannya untuk tim medis buat kebersihan Pak. Oke, ya. Mungkin Pak Didi ada mau ditambahin pertanyaan. Ini jadi panjenengan ini kan sudah paham nih ya terhadap basic teknologi. Ya, jadi saudara juga harus sadar bahwa akibat pengembangan ilmu panjenengan itu bisa mengurangi sumber daya manusia. Iya. Ya kan, harus sadar. Tetapi tetap walaupun itu robot, tetap masih ada orang yang menjalankan, dalam artian itu tadi dengan Android. Yang menjalankan ya. Iya. Namanya apa itu? Mengendalikan jarak jauh. Mengendalikan jarak jauh. Yang Iya. jarak jauh. Nah, ini kan fungsinya panjenengan. Karena apa? Panjenengan sudah bisa basicnya ini, panjenengan bisa ini. Ya, ini peluang di perusahaan ke depan, mungkin 5-7 tahun ke depan akan seperti itu, tidak apa itu pemadam kebakaran, gogo dewe, nyemprot dewe, peluang terhadap individu kebakaran itu juga mengawalkan pakai robot sing kobong robotnya apa-apa, orang nyawone sing meninggal. Ini contoh aja tadi yang dia Pak Is ya, ini bisa untuk pengangkutan barang dalam sebuah perusahaan. Kalau wong siji-siji butuhke tenaga piro, tapi kalau ini sudah ada alat katrol ya, diletakkan, kamu tinggal remote diletakkan ke gudang sana, apa itu lebih efisien. Ini peluang-peluang panjenengan yang panjenengan jangan yang ngangkut, panjenengan yang Ngontrolnya. Yang pengontrolnya. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin gitu ya. Silakan ditutup. Makasih Pak Didi. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break.
Kita lihat kesan-kesannya dari mata kuliah robotika. Monggo, Mbak. Oh ya, apa Pak? Kesannya sangat senang sekali Pak bisa mengetahui Kesannya menarik Pak, karena bisa mempelajari hal yang baru. Ya. Kesannya piye, Mas? Ya, belajar hal baru Pak, bisa tentang IoT. Oke. Soalnya seru banget Pak. Saya bareng-bareng juga, jadi semua ilmu satu kelas dapat. Iya. Oke. Kesannya walaupun telat tapi jadi tahu Pak tentang robotika itu kayak gimana. Oh ya, oke, kamu? Untuk kesannya bisa belajar lebih banyak tentang robotika, dan kesannya semoga robot ini bisa dikembangkan lagi Pak. Amin. Kamu? Kesannya saya senang bisa belajar tentang robotika yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Dan pesannya semoga Pak Is kedepannya lebih sukses. Wah, amin, wis. Udah, lanjut. Amin. Maaf, Pak. Iya. Kesannya sama kayak Roman. Apa? Aku lupa ya aku tadi. Makanya keren habis Pak. Oh ya, oke. Kamu? seru dan senang Pak karena bisa mempelajari robotika Pak. Iya. Saya sangat seru sekali Pak karena sudah mempelajari hal-hal baru untuk terutama pemrograman dan juga sensor-sensor. Iya. Rasanya menarik. Iya. Bisa mempelajari ilmu baru. Iya, oke. Kamu? Rasanya senang sekali Pak, kita bisa bertukar pikiran. Nah, yang sebelumnya kita nggak tahu, terus kita belajar kelompok, pendapat saya begini, teman saya begini, akhirnya kita bisa bertukar pikiran, kemudian menjadi sebuah alat tersebut. Oke, yang terakhir kamu? Biasanya menarik Pak. Iya. Oke, sip, ya. Jadi terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya di mata kuliah terakhir untuk yang robotika ini.